Bismillah. Baik Bun, setelah dijelaskan prinsip, kemudian sekarang kita akan masuk ke teknis pengajaran hijaiyah di Abka. Nah, di sini kita harus tahu kalau kita siapapun itu belajar itu bertahap. Maka di sini kita akan mulai tahapannya dengan mengajarkan satu aja dulu hurufnya per hari. Perhatikan anak kecil, anak balita itu dia fokusnya kadang belum lama, ngelihat sesuatu tuh belum lama. Jadi pastikan media kita itu besar. Ini ukurannya itu 19 dikali 14 cm, hampir sebesar buku tulis biasa yang merek Paperline atau yang lainnya. Nah, sebesar itu kira-kira. Kenapa? Karena kita ajarkan dari jauh pun dia lihat sekilas, dia langsung nangkap masuk ke memorinya kalau ini huruf ba dalam keadaan sedemikian rupa, ada titiknya, kemudian ada barisnya, dan seterusnya. Jadi pastikan medianya besar. Nah, kita ajarkan satu huruf aja dulu per hari. Kalau misalnya anak kita mampu, kemudian kitanya juga mampu mengajarkan, silahkan ditambah. Intinya yang harus diperhatikan tetap jaga kestabilan semangatnya. Jadi jangan semangat di hari 1 dikasih 5 huruf kemudian hari 2 libur, jangan seperti itu. Tapi biarlah satu huruf tapi emang dikerjakan setiap hari. Nah, kalau Uma nggak punya flashcard juga nggak apa-apa, Uma bisa bikin di HPS bagi 2, kemudian untuk setengah HPS itu ditulis satu huruf. Perhatikan sebaiknya harokatnya itu berbeda warna dengan huruf, kemudian hurufnya jelas dan besar ya. Baik, kita mulai. Misalnya hari pertama kita ajarkan huruf ba. Yang kita tunjuk adalah harokatnya. Ba, ba. Nah, ajarkan sesering mungkin. Misalnya 5 kali sehari atau 6 kali sehari dan 7 kali sehari dan seterusnya. Dan jangan di satu waktu. Misalnya jam 8 Uma ajarkan jam 8 pagi ba, 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 ba sampai puluhan kali, kemudian nanti nggak diulang-ulang lagi, bukan begitu maksudnya. Tapi jam 8 kemudian nanti berjarak 1 jam, jam 9 berjarak 2 jam, jam 11 kemudian berjarak 1 jam, jam 12. Nah, itu yang dimaksud kali. Jadi kali pertama walaupun beberapa kali talkin itu jam 8. Kemudian kali kedua jam 9 walaupun beberapa kali talkit juga di jam 9, tapi dihitung satu kali di jam 8, satu kali di jam 9, seperti itu. Nah, kalau anak belum mau mengikut nggak apa-apa, jangan dipaksa, tapi lakukan cara yang menyenangkan. Kita lebih paham anak kita gimana caranya biar anak kita itu terpancing untuk ngikut, misalnya dengan main pretend play, main pura-pura sama bonekanya. Jadi kita ajak bonekanya untuk menyebutkan flashcard, misalnya beruang, ini apa hurufnya? Kemudian beruangnya jawab ba. Nah, benar, betul, beruangnya betul, seperti itu. Jadi kita apresiasi beruangnya, tujuannya agar anak kita juga ikut terpancing untuk mengucapkan huruf yang kita ajarkan. Nah, nanti kalau misalnya ada anak kita nggak mau ikut, ya kita lakukan cara yang lain, misalnya dengan cara mengajarkan kakaknya, atau kita ajak suami kita untuk berdrama seolah-olah kita gurunya, suami kita muridnya, atau sebaliknya, yang seperti itu. Jadi intinya ngajarin anak harus dengan senang ya, dengan rasa senang, jangan dipaksa, jangan kita tekan. Setelah hari pertama huruf ba, kita lanjutkan hari kedua, misalnya huruf sa. Perhatikan kemiripan huruf. Jangan dekatkan, ajarkan berdekat-dekat huruf yang mirip bentuknya. Hari kedua misalnya do. Maka dengan cara yang sama kita ajarkan do sesering mungkin dalam sehari. Kemudian huruf yang di hari pertama itu di murojaah, minimal 1 kali sehari. Tapi kalau baru awal-awal belum lengket, ya lebih baik juga sering-sering, misalnya 5 kali sehari. Jadi setelah ngajarin huruf yang baru, huruf yang udah diajarkan put di murojaah, diulang-ulang. Kemudian hari ketiga huruf K. Ingat, di awal ajarkan yang mudah dulu. Pilih huruf yang mudah diucapkan anak seperti ma, ka, la, dan seterusnya ya. Dan hari ketiga berarti kita udah punya 3 huruf murojaah semuanya, ka, ba, dan do. Hari keempat misalnya za. Nah, za seperti itu. Nah, insya Allah mudah, silakan dipraktekkan. Semoga Allah mudahkan ya Bun, minta pertolongan Allah dan terus istiqomah. Barakallahu fikum.